Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan minggu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang mendengar terlebih melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema firman Tuhan kita pada minggu hari ini adalah hanya Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Dalam mereka memberitakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang mengalami mujizat Tuhan lewat pelayanan daripada Petrus dan Yohanes. Akan tetapi dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu, ada orang-orang tertentu seperti orang-orang Saduki, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat tidak senang dengan pelayanan daripada Petrus dan Yohanes. Sehingga Petrus dan Yohanes ditangkap oleh para orang-orang Saduki, imam-imam kepala, untuk mereka diadili. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai 6. Saya baca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang-orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan. Tetapi Petrus dan Yohanes menyampaikan itu dan sungguh nyata dalam kehidupan kita sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini? Paling tidak ada 3 poin penting. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, saya akan bacakan bagi kita semua bagian-bagian ayat ini. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran pertama yang kita dapatkan adalah Petrus dan Yohanes tidak takut menyatakan bahwa mereka melakukan pelayanan itu, atau pelayanan yang mereka lakukan itu atas dasar nama Yesus, atas dasar perintah daripada Tuhan Yesus. Jauh sebelum itu kita tahu bagaimana Petrus dan Yohanes mereka menjadi orang-orang yang penakut,
orang-orang yang tidak berani menyatakan Yesus di hadapan umum. Tetapi ketika mereka melihat dan mengalami kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka saat ini mereka berani bahwa pelayanan yang mereka lakukan ini adalah di atas dasar nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang memerintahkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berarti bahwa setiap kita yang telah mengalami anugerah keselamatan yang telah diberikan bagi kita, maka sesungguhnya kita tidak perlu takut untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, untuk menyatakan iman percaya kita kepada dunia, bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang telah menyelamatkan hidup saya. Mungkin sebagian orang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kita sebagai umat Tuhan harus mengakui di hadapan umum maupun dalam situasi apapun bahwa Yesus adalah Tuhan. Poin yang kedua di dalam ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Poin yang kedua, di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak tawaran-tawaran untuk supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Tetapi lewat bagian firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya untuk memperoleh keselamatan kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Percaya kepada Dia. Para murid tahu bahwa keselamatan merupakan kebutuhan terbesar setiap manusia yang ada dalam dunia ini. Keselamatan dari dosa, dari murka Allah, itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus. Kebutuhan utama kita adalah keselamatan atau terbebas dari murka Allah, terbebas dari kutuk kuasa dosa. Dan untuk kita bisa terbebas dari semuanya itu, maka kita harus beriman, percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat 19 sampai 22. Saya baca ayat 19 saja. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ketika mereka menjelaskan bagaimana mereka melakukan pelayanan ini atas dasar daripada nama Tuhan Yesus Kristus, dan orang banyak disembuhkan, orang banyak dipulihkan, sehingga para ahli-ahli Taurat tidak dapat menemukan kesalahan mereka, dan mereka memberikan ancaman supaya mereka tidak melakukan pelayanan itu. Tetapi jawaban Petrus dan Yohanes sungguh luar biasa. Mereka mengatakan bahwa manakah yang lebih baik, kami taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Di sini Petrus dan Yohanes menunjukkan ketaatan mereka sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun mereka dalam tekanan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, dalam kita melayani Dia, kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang seringkali sulit bagi kita untuk memilih. Apakah kita memilih tetap setia dan taat kepada Tuhan, atau justru memilih dan taat kepada manusia? Lewat bagian firman Tuhan ini, Tuhan kembali ingatkan kita, dalam segala situasi dan kondisi kita, mari kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya jalan keselamatan, penebus dosa kita. Biarlah melalui bagian firman Tuhan ini, kita mau belajar untuk kita boleh melakukan segala sesuatu di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Kita dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan marilah kita senantiasa bersyukur atas keselamatan anugerah Tuhan yang telah diberikan bagi setiap kita. Dan tentunya mari kita saksikan itu dimanapun kita berada, melalui sikap hidup, perkataan, dan perbuatan kita. Yang ketiga, mari kita senantiasa taat kepada Dia di dalam segala situasi dan kondisi kita pada saat ini. Tuhan Yesus